Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perpindahan kalor. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kalor jenis, kalor lebur, seperti itu, maka kita juga sekarang membahas tentang bagaimana cara-cara kalor atau panas tersebut berpindah dari benda satu atau zat satu ke zat yang lain. Nah, untuk perpindahan kalor sendiri dia terbagi atas 3 ya nak caranya. Ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi ada 3 cara. Nah, untuk konduksi sendiri dia ada namanya dengan bahan konduktor dan bahan isolator. Nah, bahan konduktor ini adalah bahan yang memiliki kemampuan menghantar listrik yang baik. Sementara isolator adalah bahan yang memiliki kemampuan menghantar listrik kurang baik. Jadi konduktor ini yang bagus untuk menghantarkan listrik, yang isolator ini yang buruk dalam menghantarkan listrik. Nah, kita bahas yang pertama yaitu konduksi. Nah, konduksi itu adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat padat. Ingat, perantaranya berupa zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya adalah seperti yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat jika ujung bendanya dipanaskan. Itu seperti contoh gambar pada nomor 2 dan 3 ya. Nah, ini ketika kalian memanaskan batang besi, anggap ini batang besi, maka di sini kalian panaskan, maka sampai dia ke tangan kalian panasnya. Sama halnya ketika knalpot motor atau knalpot kereta, ketika dihidupkan keretanya terus tersentuh dengan kulit kalian, maka akan terasa panas. Kemudian tutup panci. Nah, ketika kalian memasak di dapur, maka ketika pancinya dipanaskan dengan kompor, maka tutup pancinya juga ikut panas. Seperti itu. Contoh seperti ini kualinya nih besi semua, maka ketika dia dipanaskan di kompor, maka dia ikut panas. Ketika kalian pegang, maka kulit kalian akan merasakan panasnya juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konduktor dan isolator. Nah, di sini ada jenis-jenis bahan yang bersifat sebagai konduktor. Nah, makin ke kanan maka tingkat kemampuan menghantar listriknya pada konduktor ini semakin baik. Dari yang pertama timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Nah, satu lagi ini ada contohnya, ada di besi lagi, baru ada air laut. Nah, Bu, di konduktor ada air laut, di isolator yang dibawa juga ada air. Nah, ingat, air yang dapat menghantarkan panas atau yang bersifat konduktor adalah air yang mengandung garam. Jadi air laut itu kan mengandung garam, makanya dia asin seperti itu. Ataupun air pipis kita, misalnya urin, kita bilangnya urin atau bahasa rumahannya itu air pipis. Nah, air urin kita itu dapat menghantarkan panas juga seperti itu. Oke. Nah, untuk isolator sendiri itu adalah zat yang tidak memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan yang buruk dalam menghantarkan panas. Dari yang pertama air, bata, kayu, styrofoam, udara. Nah, dan juga ada namanya plastik. Seperti ini ada plastik yang dibawa dan karet. Nah, kalau karet itu, kalau mungkin kalian perhatikan alat-alat masak di dapur itu pada bagian gagang pegangan untuk tangan itu terbuat dari plastik atau dari plastik atau dari karet. Karena apa? Agar ketika kita mengangkatnya kita tidak terasa panas di tangan, seperti itu. Nah, yang kedua ada konveksi. Jadi kalau tadi konduksi dia perpindahan panas melalui zat padat di mana perantaranya tidak ikut berpindah, maka si konveksi kebalikannya. Dia perpindahan panasnya melalui zat cair dan gas. Jadi kalau si konduksi tadi zat padat, maka konveksi adalah menggunakan zat cair dan gas, dan perantaranya ikut berpindah, jadi bergerak dia perantaranya. Contohnya adalah ketika gerakan naik turun air yang dipanaskan.
Yang contoh nomor 1, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Jadi seperti kalau kalian mendidihkan air, memasak air, maka kalau kalian lihat ketika airnya mendidih itu airnya akan naik turun. Sama halnya ketika kalian merebus kacang hijau di contoh nomor 2, atau kedelai. Terbalik-balik ibu jadinya. Udah kacang kedelai, maka ketika dia udah mau matang, maka kacang hijau atau kedelainya tadi akan naik turun di pancinya. Kemudian terjadinya gerakan balon udara. Nah, balon udara pada gambar yang pertama itu akan bergeraknya tidak hanya seperti itu aja bentuknya. Dia tergantung anginnya bergerak ke arah mana. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, seperti itu. Nah, untuk radiasi, dia itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Kalau tadi konduktor dia menggunakan perantaranya berupa zat padat, contohnya misalnya besi, seperti itu. Maka si konveksi tadi perantaranya berupa zat cair atau zat gas, contohnya pada balon udara dan air ketika dipanaskan. Nah, kalau si radiasi sendiri ini tidak ada perantaranya, hanya saja dia menimbulkan tambahan efek berupa cahaya. Seperti itu. Contohnya adalah panas matahari ketika sampai ke bumi. Panasnya itu terasa, makanya kita terasa hangat ketika ada matahari di pagi hari dan timbulnya cahaya terang, makanya muncullah kita istilahnya pagi hari. Kemudian contohnya seperti ketika tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Contohnya ketika kalian dekat api unggun. Ketika kalian pramuka itu sering diadakan namanya acara api unggun. Nah, di situ walaupun kalian tidak dekat dengan api unggunnya, kalian tetap terasa sedikit hangat. Karena apa? Hawa atau panas dari api tadi itu menyebar ke sekitar lingkungannya, itu namanya radiasi tadi, makanya kalian terasa hangat. Atau menetasnya telur unggas dengan lampu. Jadi telur unggas itu menetas bukan hanya karena dieramin oleh induknya ya, jadi bisa dia ditetaskan melalui bantuan lampu. Jadi telurnya di bawah, ada lampu di atasnya, jadi telurnya itu merasa hangat, yang lama kelamaan dia menetas, jadi seolah-olah lampunya itulah tadi induknya mengerami. Kemudian pakaian yang menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari itu juga termasuk contoh dari radiasi. Nah, ini adalah gambaran hubungan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi sendiri adalah ketika kalian panci ini tadi dipanaskan, maka pancinya ini akan ikut memanas. Ingat, hanya pancinya yang ikut memanas. Jadi tangan kalian bisa merasakan panas tersebut ketika kalian menyentuh pancinya. Nah, konveksi contohnya sini adalah ketika kalian mendidihkan air, maka airnya ikut bergerak naik turun. Itulah yang menandakan airnya tadi mendidih. Nah, radiasi ketika kalian memanaskan air, kemudian kalian berada di sekitar kompornya tadi, maka kalian juga merasakan sedikit hawa hangat di tangan kalian atau di tubuh kalian. Makanya ketika di dapur itu kita cenderung merasa lebih gerah atau sumuk. Karena apa? Kita juga merasakan namanya radiasi dari api di kompor tadi. Oke, sekian itu aja yang dapat Ibu jelaskan dari perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.